alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita lanjutkan ayatnya walaqad fatanna itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Walaqad fatanna dan sungguh telah kami uji qablahum sebelum mereka qauma fir'aun. Siapa yang kami uji? Yang kami uji itu adalah kaumnya Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Yaitu siapa? Siapa rasulnya? Nabi Muhammad, Nabi Musa. Mana? Ayat atas ngomongin Nabi Muhammad, umatnya menolak, nggak mau beriman. Nah, Allah kasih riwayat lagi. Dulu juga ada Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Fir'aun. Kaum Fir'aun namanya kaum apa? Kaum Kibti. Ya ngaji lama-lama itu. Kaum Kibti. Kaum Kibti itu tinggalnya di mana? Di Madura. Di Mesir. Di Mesir, penduduk aslinya kaum Kibti. Allah utus kepada kaum Kipti, kepada Fir'aun dan kaumnya, mereka menolak juga. Jadi cerita ditolak itu bukan baru zaman Nabi Muhammad. Semua Rasul awalnya ditolak oleh kaum. Hampir semua. Datang kepada mereka Rasul. Ini mau diceritain apa nanti ujungnya? Orang yang nentang Nabi, ujung-ujungnya celaka dan binasa. Itu yang disampaikan. Jadi ketika bangsa Arab, orang Quraisy menolak Nabi Muhammad, mereka diwanti-wanti, diingatkan. Dulu Allah telah mengutus kepada kaumnya Fir'aun seorang Rasul yang mulia, itu Nabi Musa alaihissalam, yang didampingi oleh saudaranya Nabi Harun namanya. Musa dan Harun. An addu ilayya ibadallah. Saat itu Nabi Musa memang diutusnya kepada Bani Israel, gitu. Tapi Nabi Musa juga disuruh oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini, tauhid, kepada Fir'aun dan kaum Kipti. Ketika mereka menolak, permintaan berikutnya adalah agar Fir'aun mau melepaskan penindasan terhadap Bani Israel yang sudah dilakukan selama ratusan tahun. Kan penduduk aslinya kaum Kipti tadi ya. Kaum pendatangnya, urbannya itu orang-orang dari Bani Israel.
Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel. Apa seruannya saat itu? An addu ilayya ibadallah. Jadi kata Nabi Musa, serahkanlah kepadaku ibadallah, hamba-hamba Allah itu. Hamba-hamba Allah maksudnya orang-orang Bani Israel yang selama ini diperbudak oleh Fir'aun. Isti'bad namanya, dijadikan budak. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini datang kepada kalian. Aku adalah Rasul Allah yang terpercaya, yang diutus oleh Allah kepada kalian. Ay qodik tamanani Allah Ta'ala ala wahyihi wa risalatihi. Allah telah mengamanatkan kepadaku wahyunya dan risalahnya. Wa saddaqani bil mu'jizatil qahirah. Dan Allah telah menguatkan aku, membenarkan kerasulanku itu lewat mukjizat yang luar biasa. Di sana ada 9 ya. Sentis ayatin. Ada 9 bukti kerasulan Nabi Musa. Peristiwa luar biasa yang tidak pernah terjadi. Di antaranya adalah ular bisa, tongkat bisa berubah jadi tongkat jadi ular, ular jadi tongkat jadi ular. Dilepas, tongkat dilepas jadi ular, dipegang lagi. Itu diantaranya. Tangannya Nabi Musa kalau dikempit di sini, dikeluarin, itu mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Padahal nggak ada listriknya, terang. Ada 9 bukti. Kemudian wa alla ta'lu 'alallah. Janganlah kalian itu menyombongkan diri kepada Allah. Inni atikum bisultanim mubin. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membukti yang nyata. Atikum min jihatillah bihujjatin wadhihatin. Aku datang kepada kalian ya diutus dari Allah dengan hujjah, dengan bukti yang nyata, yang ya'tarifu bisihhatiha kullu aqilin, yang mengakui keabsahannya, kebenarannya oleh setiap orang yang berakal. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga, sebenarnya begitu maksudnya. Ya, antarjumuni, berlindung dari perlakuanmu yang ingin merajamku. Ya, Nabi Musa kan diancam tuh sama Fir'aun. Nanti itu puncaknya memang pada akhirnya kita tahu ada dalam surah beberapa ayat Al-Quran dan kita udah pernah baca. Nanti Fir'aun kumpulin tukang-tukang sihir yang paling jago yang ada di seluruh negeri untuk mengalahkan Nabi Musa. Terjadilah satu saat di depan Fir'aun itu, ya para tukang sihir menunjukkan kebolehannya, lemparkan tali-tali itu berubah menjadi ular-ular kecil, dan giliran Nabi Musa lemparkan tongkatnya menjadi ular besar, dan ular-ular kecil itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa gitu. Seketika itu juga kemudian tukang-tukang sihir itu tersungkur sujud, menyatakan kalah dan tunduk kepada Nabi Musa dan menyatakan keimanannya. Nah, peristiwa itu dianggap sebagai persekongkolan oleh Fir'aun, bahwa ini udah sekongkol nih tukang sihir kepada Nabi Musa, dan mereka akhirnya dihukum dengan hukuman berat, dan mereka terima hukuman itu ya. Resiko sebagai orang yang telah melawan raja karena dilarang beriman, awalnya disuruh ngalahin Nabi Musa, malah kemudian jadi pengikut
Nabi Musa. Kan begitu riwayatnya? Ya, aja tadi nggak tahu. Bayangkan Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dengan kekuatan tiada tanding pada masa itu. Nabi Musa berhadapan langsung atas perintah Allah kepada Fir'aun, yang pada akhirnya terjadi peristiwa tadi, dan nanti pada akhirnya ujungnya adalah Nabi Musa akan membawa Bani Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Apa kekuatan Nabi Musa untuk menghadapi kekuasaan besar itu? Ya Allah. Makanya ayat sini, wa inni untu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya Tuhanmu di sini bukan Tuhannya orang Kipti. Tuhan orang Kipti saat itu kan Fir'aun sendiri ngaku Tuhan kan. Nah, ini juga ada perdebatan tadinya. Ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Musa, enggak, Tuhanku itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ditantang sama Fir'aun, sama kepada Haman. Ya Haman ibni li sorha la'alli ablugul asbab as-samawati wal ard fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'udzunuhu minal kadzibin. Itu ayat lain begitu. Wahai Haman, bangunkan aku tangga yang tinggi ke atas penjuru langit, aku pengen ngelihat Tuhan Nabi Musa. Kan Tuhannya ada di langit, mau ngelihat Tuhan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa debat Fir'aun dengan kata-kata Tuhanku adalah Tuhanmu. Tuhanku itu adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Jadi langsung dibantah gitu. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, sesungguhnya Tuhanku itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sebenarnya Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Kemarin udah jelasin kan kemarin. Nah, ngamuklah tuh kemudian Fir'aun. Dari awal Nabi Musa sudah bilang, aku hanya berlindung kepada Allah dari rencana kalian untuk merajamku. Tahu rajam? Rajam tahu? Rajam itu orang disiksa sampai mati dengan cara ditimpuk. Itu namanya rajam. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika kamu tidak mau beriman kepadaku, tidak mau ngikutin ajaranku, sudah, ya fa'tazilun. Lepaskan saja aku. Nabi Musa tidak hendak ngajak perang, cuman mau ngajak beriman. Yang kedua, aktivitas sosial dari dakwah agama, yaitu menyelamatkan kemanusiaan dari penindasan. Karena penindasan Bani Israel oleh kaum Kipti dengan memperbudak mereka itu kan tidak sah. Karena dia warga bangsa, tapi warga bangsa yang menjadi kelas nomor sekian, sehingga dia diperlakukan seenaknya oleh Fir'aun. Selama ratusan tahun tertindas itu Bani Israel di situ. Jadi misi ketuhanannya adalah menyampaikan tauhid agar manusia beriman kepada Allah, taat tunduk sama Allah. Misi kemanusiaannya adalah membebaskan penindasan Bani Israel. Kalau kamu nggak beriman ya sudah, diajak beriman nggak mau ya sudah. Nah biasanya Bu, kalau urusan iman ini, orang kalau diajak nggak mau, bukan cuman kagak mau, musuhin masalahnya. Ya, begitu juga yang dialami oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad. Mereka bukan sekedar nggak mau ngikut beriman, tapi mereka melakukan tindakan permusuhan dengan berbagai macam tindakan yang menyakitkan. Nah, Nabi Musa pernah bikin tawaran nih, kalimatnya wa illam tu'minu li fa'tazilun. Kalau kamu nggak ngikut aku ya sudah, ya biarkan saja aku
Ya, aku tidak akan ganggu kalian. Khalli sabili, lali wala alayya. Saya tidak akan ngambil untung dari kamu, kamu pun ya tidak harus melakukan tindakan yang merugikan aku. Nah yang kedua, ajakan Fir'aun, ajakan Nabi Musa, seru Nabi Musa adalah lepaskan itu Bani Israel yang selama ini dijadikan budak di Mesir. Pada akhirnya fada'a rabbahu, Nabi Musa memohon kepada Tuhannya, menyuruh Tuhannya annaha ulai qaumum mujrimun, bahwa mereka itu adalah kaum yang telah melampaui batas, kaum yang menyimpang, kaum yang berdosa, kaum yang membangkang, orang-orang yang inkar. Lalu seruan Nabi Musa itu diijabah oleh Allah. Allah perintahkan fa'asri bi'ibadi lailan, maka berjalanlah kamu nanti di waktu malam, tinggalkan negeri Mesir, innakum muttaba'un, dan kamu nggak usah heran kalau nanti kamu dalam menyelamatkan Bani Israel itu akan diikuti. Diikuti maksudnya apa itu? Dikejar oleh Fir'aun. Itu tadi udah nggak diajak iman kagak mau, orang mau lepas dari cengkramannya, dia nggak mau lepasin juga, maka dikejar. Dan hebatnya itu Fir'aun sendiri turun tangan, padahal dia punya pasukan yang cukup banyak, jenderal-jenderal yang bisa disuruh kapan saja, tapi saking kesel dan murkanya Fir'aun kepada Nabi Musa, Fir'aunnya sendiri ikut turun gelanggang, ikut ngejar-ngejar Nabi Musa.